Saudara-saudari yang terkasih, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus hendaknya selalu bersama Anda. Saya menyampaikan surat Gembala Prapaskah, pertobatan dan puasa dalam masa pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, tahun 2021 ini, Hari Rabu-Abu jatuh pada tanggal 17 Februari. Mulai hari itu sampai dengan hari Sabtu Suci tanggal 3 April berlangsung masa Prapaskah. Selama 40 hari menjelang Paskah, kita diajak untuk bersama seluruh umat Allah melaksanakan pertobatan secara lebih intensif dalam 3 hal: meningkatkan doa, memberi derma dan karya amal, dan rela berkurban demi kebaikan orang lain dan kebaikan kita bersama. Pertobatan itu kita jalankan dalam suasana hidup yang masih murung karena pandemi virus corona yang masih mengancam umat manusia seluruhnya. Maka kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana bentuk pertobatan kami dalam suasana pandemi virus corona ini? Bentuk dan cara puasa dan pantang mana yang masih bisa kami jalankan? Sementara sudah dalam banyak hal kami harus membatasi diri, mengurangi kerja dan sumber mata pencaharian kami, bahkan menanggung duka dan derita karena tidak berdaya menolong orang lain. Malahan orang-orang kami yang sepi sendiri pun di ruang isolasi tidak bisa kami dampingi dan tidak bisa kami turut mengusung peti jenazahnya ke tempat peristirahatannya. Kami meratapi diri sambil berkeluh kesah kepadamu, tetapi engkau seperti membisu. Melalui para nabi dan guru kami, Yesus Kristus, hanya warta Injil inilah yang kami dengar. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Engkau sendiri hendaknya menunjukkan kepada kami bagaimana pertobatan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, serangan virus corona yang mulai tahun 2019 dan cepat menyebar ke seluruh dunia membuat kita menyadari keadaan kita yang sebenarnya, baik di hadapan Allah dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia dan dengan alam ciptaan seluruhnya. Virus corona itu membuat kita menyadari 4 hal berikut. Pertama, kita menyadari kerapuhan diri kita. Mungkin karena kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, kita merasa diri kuat, mampu menjamin kesejahteraan umat manusia, mampu menjamin hidup manusia sampai usia yang paling lanjut. Mungkin kita merasa aman karena semua yang kita butuhkan dan kita inginkan ada, tersedia. Tahu-tahu virus corona menggoncangkan semuanya. Yang kaya raya pun tidak bisa tertolong dengan 1 tabung oksigen. Dari masyarakat biasa sampai penguasa dan pejabat tinggi, siapa saja bisa dibuat tidak berdaya oleh virus yang halus itu.
orang beragama pun, dari umat biasa sampai uskup, kardinal, ustadz, pendeta, tidak ada yang bisa bertahan hanya dengan mengandalkan jabatannya, kuasanya, atau kesalehannya. Ternyata manusia sungguh rapuh, fragil, seperti gelas tipis yang gampang pecah dan remuk. Kesadaran kedua, kita menyadari bahwa tidak ada kepastian bagi kita dalam banyak hal. Seseorang mungkin merasa diri baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda kejangkitan. Tetapi sekali berbaur dengan orang banyak, ia sudah kena virus. Tidak ada kepastian mengenai ekonomi keluarga dan ekonomi negara. Tidak ada kepastian kapan anak-anak kita bisa ke sekolah kembali dan bagaimana masa depan mereka. Tidak ada kepastian kapan kita bisa merealisasikan agenda kerja yang tertunda terus karena kita tidak bisa berkumpul. Kapan kita bisa berkumpul, berkunjung satu sama lain? Dalam ketidakpastian itu, timbul banyak hal yang merusak hubungan. Emosi tinggi, sikap masa bodoh, goncang kepercayaan kepada pemimpin dan kepada Tuhan. Kesadaran ketiga, kita menyadari bahwa antara kita ada saling bergantung. Kita merasakan dengan kuat bahwa kita bergantung pada Tuhan. Kita bergantung pada tenaga medis dan pada satu tabung oksigen. Kita bergantung pada pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan bantuan. Dan sebaliknya, sukses pelayanan petugas-petugas kesehatan bergantung pada disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita disadarkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa berbuat seakan-akan kita ini otonom penuh terhadap Tuhan dan sesama. Pandemi ini membuat kita menerima dengan rendah hati bahwa kemandirian dan otonomi kita hanya bisa terwujud dalam ketergantungan satu sama lain. Kesadaran yang keempat, kita menyadari betapa pentingnya kerjasama, solidaritas, dan bela rasa. Untuk menghadapi serangan virus, kita diingatkan berulang-ulang agar kita saling mendukung, kerjasama, merasakan kecemasan dan penderitaan sesama, dan mengulurkan tangan untuk membantu dan untuk berjalan bergandengan tangan sebagai saudara satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita dalam kerapuhan, ketidakpastian, ketergantungan, dan kerjasama, dan solidaritas, bagaimana kita mewujudkan pertobatan kita? 3 pokok utama yang selalu dianjurkan agar dilaksanakan lebih cermat pada masa puasa, yaitu berdoa, berderma, dan berpuasa. Bagaimana dalam masa pandemi virus corona ini, pokok-pokok itu kita laksanakan? Yang pertama, berdoa. Berdoa adalah ungkapan pertobatan yang utama. Sebab dengan berdoa, kita ganti arah. Kalau kegiatan kita sehari-hari membuat kita lebih terarah pada diri kita sendiri dan dengan segala urusannya, maka dengan berdoa kita berbalik dari diri kita dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita menghadapi Dia dan memuji Dia
Pencipta dan Penyelamat kita. Kita bersyukur kepada Dia, sumber segala yang baik, dan kita ingin didamaikan kembali dengan Dia oleh kasih dan oleh belas kasih-Nya. Sebagai gereja, yaitu umat Yesus Kristus, kita secara bersama-sama merayakan hubungan kita dengan Tuhan dalam liturgi Ekaristi di gereja paroki pada hari Minggu, yang adalah hari Tuhan. Dalam tahun pandemi ini, umat di banyak paroki tidak bisa berkumpul untuk misa di gereja. Kita usahakan agar misa disalurkan ke rumah-rumah, agar umat bisa mengikutinya. Ini diizinkan untuk suatu keadaan darurat. Tetapi tentu saja ini bukan misa hari Minggu yang normal, karena tidak ada kumpulan umat di gereja. Ketika saya sendirian maju ke altar dengan mulut tertutup masker dan menyapa bangku-bangku kosong, dan hanya ada segelintir orang yang juga terbungkus masker, timbul rasa haru. Kita seperti hanya main-main dengan liturgi. Semoga situasi ini cepat berlalu. Berdoa dengan tekun dan takwa dalam masa puasa di tengah pandemi harus kita laksanakan terus, juga dengan cara lain daripada hanya ikuti satu misa kering di layar kaca dengan umat virtual. Kita sendiri terpaksa oleh virus corona untuk tinggal di rumah dan kerja atau belajar dari rumah. Begitu semboyannya. Hendaknya kita menghayati disiplin itu secara positif dengan memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat keluarga kita menjadi gereja rumah tangga, untuk membuat keluarga kita menjadi yang disebut eklesia domestika, gereja kecil dalam taraf rumah tangga. Maka kita bisa bersama menjalankan puasa dengan berdoa bersama di rumah, yang bisa dipimpin oleh bapak keluarga sendiri. Mungkin timbul pertanyaan dan kesulitan, bagaimana berdoa? Doa-doa mana yang bisa kami pakai? Mohon supaya pastor dan seksi liturgi atau penggerak Kombas bisa membantu dengan mengedarkan daftar bacaan kitab suci hari Minggu atau juga hari-hari lain, agar dibacakan dan direnungkan. Bisa diberikan juga daftar Mazmur-Mazmur Tobat, Mazmur-Mazmur Tobat yang memohon belas kasih Tuhan. Contoh yang terkenal Mazmur 51. Dan bisa diberikan juga Mazmur-Mazmur pujian yang memuji dan memuliakan Tuhan, seperti Mazmur 146 sampai 150. Mazmur Tobat dan pujian. Mazmur adalah doa gereja yang diwahyukan Roh Kudus, maka pasti sungguh merupakan doa setiap orang beriman yang menyukakan hati Allah. Ia pasti mau menerima kita dan berdamai kembali dengan kita, sementara memaparkan kepadanya segala kelemahan kita dan bersyukur atas pengampunan dan belas kasih-Nya. Kita berdoa dan berpuasa agar Dia mau mendamaikan juga seluruh masyarakat di tanah Papua ini dengan pembebasan dari pandemi virus itu. Hal kedua, memberi derma dan melakukan amal kasih adalah ungkapan pertobatan dari orang yang bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada
orang lain dengan derma, bantuan sosial, sumbangan, atau apapun juga namanya. Pendeknya, bertobat artinya tahu memberi, dan bukan hanya tahu menerima. Dalam masa pandemi ini, kita menyaksikan betapa kuat semangat memberi yang diperlihatkan pemerintah dan masyarakat kita. Pemerintah pusat dan instansi-instansi di bawahnya masih terus merancang dan merealisasikan bantuan sosial, entah berupa bahan makanan, obat-obatan, atau bantuan tunai. Banyak orang dari antara kita juga yang sebenarnya bukan korban pandemi, tetapi mau turut mendapat bagian dari bantuan-bantuan sosial itu. Tampaknya wajar-wajar saja bahwa kita juga mau menerima bantuan. Tetapi kalau itu terjadi, padahal kita mungkin sudah berkecukupan, itu bisa menjadi tanda bahwa kita belum sungguh bertobat. Sebab orang yang sungguh bertobat, menghayati pertobatannya, pasti berdoa dan berbuat seperti Fransiskus dari Assisi yang berkata demikian, lebih bahagia memberi daripada menerima, mengampuni daripada diampuni. Sebab dengan memberi, kami menerima, dengan mengampuni, kami diampuni. Saudara-saudara, lebih jauh, supaya derma, sedekah, dan amal kasih itu sungguh menjadi tanda pertobatan, Yesus menunjukkan bagaimana sikap dan cara memberi. Berilah dengan diam-diam. Jangan mencanangkannya di jalan-jalan atau melalui media sosial atau konferensi pers, karena semua itu bisa jadi dilakukan dengan hasrat untuk memperoleh pujian dan kekaguman. Tetapi berilah dari hati, dan apa yang dibuat tangan kirimu, tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu. Dahulukanlah orang kecil yang sungguh-sungguh miskin, yang pasti tidak mampu membalas kebaikanmu. Dengan itu kami memperlihatkan kasih yang sejati, yaitu berbuat baik tanpa menuntut balas. Nasihat-nasihat Yesus itu jelas maksudnya. Bertobatlah. Janganlah berorientasi pada kepentinganmu sendiri, tetapi kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketiga, berpuasa. Puasa merupakan ungkapan pertobatan dari orang yang merindukan kebahagiaan dan sukacita dalam Tuhan. Karena itu, ia mau melonggarkan ikatannya dengan barang-barang duniawi, dengan makanan dan minuman, dan dengan semua hal yang mendatangkan kenikmatan sesaat dan semu. Maka puasa sebagai satu bentuk pertobatan, motivasinya juga bukan berorientasi pada, motivasinya juga harus berorientasi pada Tuhan dan bukan demi diri sendiri. Yesus mencela sikap lahiriah orang yang memperlihatkan wajah yang lesu agar kelihatan bahwa ia sedang berpuasa. Sebaliknya, kata Yesus, orang yang berpuasa, menjalankan puasa, hendaknya menyegarkan mukanya, meminyaki kepalanya, agar orang lain tidak melihat bahwa ia sedang berpuasa. Maka tidak perlu merasa puasanya kurang kalau pada hari Rabu Abu nanti tahun ini
juga abu tidak dioleskan pada dahi sehingga tidak kelihatan, tetapi akan ditaburkan di kepala, tidak kelihatan. Mengurangi makan, minum saja, tentu bukan puasa sebagai pertobatan itu. Itu bisa jadi amat egois kalau sekadar untuk menghemat dan menabung uang belanja agar nanti setelah puasa pada hari Paskah bisa berfoya-foya sedikit. Kalau untuk menghemat bukan puasa. Atau seperti yang lagi trendy, orang menjalankan puasa dan diet ini itu untuk menjaga kebugaran dan bentuk tubuhnya yang ideal. Tentu itu bukan maksud puasa. Untuk mengimbangi itu, KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan program APP, Aksi Puasa Pembangunan, mau menjaga agar puasa bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Aksi pengumpulan derma pada masa puasa menghasilkan dana untuk memajukan usaha-usaha kecil yang bisa meningkatkan taraf hidup, taraf ekonomi orang-orang kecil. Dalam masa pandemi ini, kalaupun kita tidak bisa menjalankan, tidak bisa menyisihkan harta benda untuk membantu sesama, kita pasti bisa membantu yang lain dengan lebih berdisiplin diri dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan berkerumun dengan teman-teman. Itu juga cara bagaimana kita mengungkapkan solidaritas dan puasa untuk kepentingan sesama kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih, mari terus membangun Papua tanah damai dengan doa dan puasa, dengan berbuat baik, dengan tidak melakukan kekerasan terhadap manusia dan terhadap segala ciptaan Tuhan. Semoga Tuhan memberikan pendampingan dan berkat-Nya dan kasih-Nya agar saudara dapat melaksanakan masa puasa ini dengan lebih cermat dalam doa, dalam karya amal, dan dalam puasa itu sendiri. Selamat mempersiapkan diri untuk Hari Raya Paskah.